Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Herianti selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi konseling. Nah, baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Babul Yatama. Saya dari Bimbingan Konseling Islam kelas 4A. Baik, pada kesempatan kali ini untuk penilaian akhir mata kuliah psikologi konseling, saya akan presentasikan PPT berjudul Kelainan dalam konseling. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya ada beberapa hal yang harus diketahui oleh konselor selama proses konseling. Di antaranya adalah bagaimana kondisi psikologis klien ketika dalam konseling. Nah, sebenarnya klien yang hadir datang pada proses konseling itulah mereka sedang kekurangan psychological strength atau kekurangan daya psikologis. Nah, apa itu daya psikologis? Yaitu sebuah kekuatan atau kemampuan seseorang yang menggerakkan individu untuk berbuat dalam menjalankan tuntutan keseluruhan selama hidupnya. Nah, karena kekurangan psikologis dia datang untuk ikut konseling. Ada 3 dimensi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu diantaranya adalah pertama, pemenuhan kebutuhan, kompetensi intrapribadi, kompetensi antarpribadi. Nah, pemenuhan kebutuhan. Jadi ada beberapa hal pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi pada diri klien. Nah, makin banyak yang dicapai kebutuhan psikologi seseorang atau klien, maka orang itu akan makin kuat secara psikologisnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ibarat makin banyak seseorang makan makanan bergizi, maka makin kuat tenaga dia. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ada beberapa pemenuhan kebutuhan, di antaranya adalah satu, memberi dan menerima rasa kasih sayang. Nah, seseorang itu sebenarnya dia itu bisa memberi rasa kasih sayang serta membutuhkan rasa kasih sayang orang lain terhadap dirinya. Nah, kemudian kebebasan, ya ini bagaimana seorang individu itu sebenarnya mempunyai keinginan untuk melangsungkan pemilihan keputusan secara bebas dalam dirinya, bukan atas intervensi orang lain, gangguan orang lain dan seterusnya. Oke, yang ketiga, memiliki kesenangan. Nah, kesenangan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan mempunyai peranan erat terhadap kegiatan kesehatan psikologisnya. Yang keempat, yaitu menerima stimulus. Nah, seseorang itu pada dasarnya membutuhkan sejumlah variasi dan perubahan yang sehat dalam hidupnya. Nah, mereka itu membutuhkan pengalaman-pengalaman yang merangsang hubungan dan tantangan baru untuk menjaga kehidupan yang baik. Yang kelima, itu perasaan mencapai prestasi. Seseorang kalau dia memiliki sebuah karya, kemudian mencapai sebuah prestasi, maka seseorang itu bakal merasa bahagia dalam dirinya. Nah, tapi kalau prestasi itu dia tidak capai, maka dia bakal merasa kekecewaan dalam dirinya. Kemudian yang keenam, memiliki harapan. Nah, orang itu sebenarnya membutuhkan harapan. Nah, memiliki cita-cita yang tinggi, dia pun punya harapan yang tinggi akan kemungkinan apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, yang ketujuh, memiliki ketenangan. Nah, kebanyakan orang itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya butuh ketenangan. Karena banyak orang yang bahagia, senang, tapi dia belum tentu tenang. Nah, tapi hal yang penting dalam kita sebenarnya bagaimana kita memiliki ketenangan itu dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah tenang, pasti kita bahagia, pasti kita tentram, pasti kita damai. Yang kedelapan, memiliki tujuan hidup secara nyata. Oke, lanjut, yaitu kompetensi intrapribadi. Nah, jadi bagaimana kita harus mengenal diri kita sendiri, tentang pengetahuan diri kita, pengarahan diri, harga diri. Nah, ketidaktahuan tentang diri kita sendiri itu akan menimbulkan berbagai bentuk perilaku yang kurang efektif dan dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan psikologis seseorang. Nah, makin mampu seseorang mengarahkan perilakunya, maka makin mungkin menjalankan hidupnya secara efektif dan terhindar dari situasi yang mengganggu perjalanan hidupnya. Yang ketiga, harga diri. Yaitu pandangan orang lain secara umum bahwa dirinya itu bermanfaat atau berkemampuan dan berkebajikan. Lanjut. Nah,
Oke, masalah yang muncul jika kurang memahami diri. Nah, yang pertama, kalau kita kurang memahami diri kita bakal mengasingkan diri kita jauh dari orang lain, mengelak dari orang lain. Yang kedua, tampil perilaku yang kurang memadai, kurang mampu mengambil keputusan terhadap sesuatu, persepsi yang keliru, yang salah. Nah, kemudian lari dari kenyataan, ngelak gitu kan, tidak nerima sebenarnya yang terjadi itu. Kemudian memanipulasi orang lain serta berproyeksi. Nah, kalau kita udah kurang memiliki pengarahan diri, tidak paham dengan diri kita, maka kita pun akan kurang percaya diri terhadap diri kita sendiri. Kalau seseorang udah kurang percaya diri, maka ia akan kurang mampu untuk mengendalikan dirinya. Kalau kita udah kurang mampu untuk mengendalikan diri, maka akibatnya adalah kita bakal memiliki disiplin yang rendah, kurang mampu menata diri. Nah, kemudian berperilaku irasional, mudah dikendalikan orang lain yang buruk. Nah, kalaulah baik mungkin positif untuk kita, tapi kalau orang yang buruk mengendalikan diri kita, itu negatif yang terjadi. Kemudian pikiran mudah dikendalikan orang lain. Kita tidak memiliki kita tidak teguh pendirian terhadap sesuatu. Mudah terombang-ambing, labil, ikut sana ikut sini, orang bilang A ikut A, orang bilang B kita ikut B. Nah, kemudian bersifat impulsif. Kita itu ketika melakukan sesuatu akan melakukan sesuatu, kita tidak mikir apa dampak yang terjadi setelah itu. Nah, kemudian kalau masalah yang muncul jika kurang memiliki harga diri, nah kita bakal kurang respect terhadap diri kita. Kita tidak hormat terhadap diri kita sendiri, mengabaikan diri kita, kurang konsisten dalam berteman, tidak cocok dengan teman A, teman B, kemudian kurang mampu memaafkan diri sendiri. Nah, bahkan kita mungkin sampai putus asa, tidak percaya, kita kurang percaya terhadap diri kita sendiri, merasa kita tidak mampu, tidak punya kekuatan. Nah, kemudian kompetensi antara pribadi yaitu merupakan hubungan kita terhadap orang lain. Nah, yang pertama itu adalah kepekaan terhadap dirinya sendiri. Nah, orang gitu ketika ingin berinteraksi dengan orang lain, kita itu harus peka terhadap diri kita bahwa orang itu pun harus mengenal diri kita sendiri, mengenal orang lain supaya hubungan kita lebih erat, lebih kuat. Nah, kemudian ketegasan diri. Ketiga, menjadi nyaman dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi menjadi nyaman dengan diri sendiri orang lain itu mempunyai makna sebagai suatu kondisi psikologis yang bersifat transparan. Maksudnya adalah membiarkan diri sendiri tidak orang lain dalam keadaan tertentu. Nah, tidak berbuka dua dan sebagainya mungkin. Kemudian menjadi diri yang bebas. Orang yang memiliki rasa kebebasan akan membiarkan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Dia tidak usah dengan orang lain. Nah, karena dia memiliki diri yang bebas. Nah, memiliki rasa kebebasan. Kemudian yang kelima, harapan yang realistik terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Hubungan antar pribadi ditentukan oleh harapan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Hubungan antar pribadi akan tercipta dengan baik dan menunjang kehidupan psikologis yang sehat jika harapan terhadap diri sendiri dan orang lain dapat terwujud secara realistik. Nah, kemudian perlindungan diri dalam situasi antar pribadi. Maksudnya adalah hubungan antar pribadi akan berkembang dengan baik apabila orang merasa terlindungi dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita itu bahkan merasa nyaman kalau berteman sama orang lain kalau orang itu tuh melindungi diri kita. Nah, kita pun merasa nyaman terhadap dirinya, saling melindungi, saling memberikan rasa simpati, kasih sayang dan sebagainya. Sip, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.